Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Putri akan mengulang kembali materi mengenai bab 2, yaitu himpunan. Dan di sini Ibu telah membuat modul mengenai himpunan yang nanti modulnya ini akan Ibu share kembali melalui Google Classroom. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita harus mengetahui kompetensi dasar dari bab 2 himpunan ini, yaitu yang pertama, dapat menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, dan melakukan operasi biner pada dua himpunan menggunakan masalah kontekstual. Dan kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, dan operasi biner pada dua himpunan. Nah, kita mulai. Himpunan. Pertama, kita akan mempelajari mengenai konsep himpunan. Nah, di konsep himpunan ini, pertama kita akan membahas mengenai definisi dari himpunan. Nah, himpunan adalah kumpulan atau grup atau kelompok yang didefinisikan dengan jelas. Nah, di sini ada contoh kumpulan yang merupakan himpunan atau kumpulan yang bukan himpunan. Nah, contoh yang kumpulan himpunan, ini ada 3, misalnya contoh siswa kelas C, SMPN 236 Jakarta, kumpulan bilangan prima kurang dari 30, kumpulan siswa perempuan kelas C, SMPN 236 Jakarta. Nah, sedangkan ada yang merupakan contoh kumpulan yang bukan himpunan. Nah, contoh kumpulan yang bukan himpunan itu seperti apa? Yang pertama yaitu kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Yang kedua, kumpulan orang kaya di Indonesia. Yang ketiga, kumpulan siswa yang pandai. Yang kelima, kumpulan pelajaran yang disenangi. Dan yang keenam, kumpulan makanan yang lezat. Nah, di sini dapat perbedaan nih antara kumpulan yang merupakan himpunan dan kumpulan yang bukan himpunan. Perbedaan di mana? Kumpulan grup atau kelompok yang mengandung kata sifat merupakan kumpulan bukan himpunan. Kita lihat lagi contohnya di kumpulan yang bukan himpunan. Dari 6 kalimat ini masing-masing mengandung kata sifat. Di kalimat pertama, kata sifatnya yaitu besar. Di kalimat kedua, kata sifatnya kaya. Di kalimat ketiga, kata sifatnya pandai. Di kalimat kelima, kata sifatnya disenangi. Kalimat keenam, kata sifatnya lezat. Sehingga 6 kalimat ini masuk ke dalam kumpulan yang bukan himpunan. Nah, setelah membahas definisi himpunan, selanjutnya kita akan membahas mengenai penyajian himpunan. Nah, penyajian himpunan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu dengan cara enumerasi. Dengan cara enumerasi ini dimaksudkan dengan menyebutkan masing-masing anggotanya. Dan penulisan himpunan seperti ini. Himpunan itu dituliskan dengan huruf besar, diberi tanda sama dengan, dan kurung kurawal. Contohnya, himpunan B sama dengan buka kurung kurawal 2357. Berarti himpunan B ini memiliki anggota 2357. C sama dengan buka kurung kurawal A, I, U, E, O, tutup kurung kurawal. Nah, ini berarti anggota himpunan C itu adalah A, I, U, E, O. Nah, demikian juga dengan himpunan D sama dengan buka kurung kurawal titik, koma, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, titik, tutup kurung kurawal. Nah, di sini titik-titik ini menandakan banyaknya anggota himpunan yang sangat banyak atau bisa jadi tak terhingga, sehingga digambarkan dengan titik-titik. Karena jika ditulis akan sangat banyak. Nah, cara yang kedua yaitu dengan menuliskan sifat anggotanya. Kalau cara enumerasi itu dengan menyebutkan anggotanya, cara yang kedua yaitu dengan menuliskan sifat anggotanya. Nah, dicontohkan seperti ini. Misalnya, tuliskan himpunan dengan sifat anggota berdasarkan himpunan berikut. Kita diberi himpunan seperti ini, B, C, D. Diminta untuk menuliskan berdasarkan sifat anggotanya. Maka, B adalah himpunan semua bilangan prima kurang dari 10. Disebutkan sifat anggotanya. Nah, di sini masih banyak untuk tugas-tugas yang lalu, masih banyak siswa yang salah mengerjakan. Mereka mengerjakan dengan B sama dengan himpunan semua bilangan prima kurang dari 10. Nah, itu kurang tepat jawabannya, karena seharusnya tidak boleh ada lambang sama dengan. Itu diganti dengan kata adalah. Jadi B adalah himpunan semua bilangan prima kurang dari 10. Nah, itu merupakan contoh penulisan himpunan dengan sifat anggotanya yang tepat. Begitu juga dengan himpunan C, begitu juga dengan himpunan D. Itu merupakan cara penulisan atau penyajian himpunan yang kedua.
Nah, cara yang ketiga itu dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, notasi pembentuk himpunan ini memiliki bentuk umum dengan kurung kurawal X garis PX. Nah, dengan PX ini merupakan sifat himpunannya. Contohnya seperti apa? Misalnya himpunan A dengan cara enumerasi dituliskan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, himpunan ini ingin kita tuliskan kembali dengan cara notasi pembentuk himpunan. Maka kita buat A sama dengan buka kurung kurawal X, garis lurus, X kurang dari 6, dan X anggota asli. Nah, bilangan atau maksud saya lambang yang seperti huruf E ini merupakan lambang anggota. Nah, bagaimana cara membaca notasi bentuk himpunan? Cara membacanya yaitu himpunan A adalah X, di mana X kurang dari 6 dan X anggota bilangan asli. Jadi penulisan notasi himpunan seperti ini. Ini penulisan notasi himpunan. Cara membaca notasi himpunan seperti ini. Nah, itu tadi sudah masuk ke penyajian himpunan. Selanjutnya yaitu mengenai himpunan kosong dan himpunan semesta. Nah, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Dan himpunan kosong ini mempunyai dua notasi, yaitu kurung kurawal yang tidak ada isinya, atau huruf O atau 0 ini yang dicoret. Nah, jadi kalau misalnya kalian menemukan notasi kurung kurawal yang tidak ada isinya, atau 0 dicoret, ini berarti himpunan kosong. Nah, bagaimana contoh dari himpunan kosong? Contohnya seperti ini. Misalnya ibu punya himpunan A, himpunan bilangan asli kurang dari 1. Nah, himpunan bilangan asli kurang dari 1. Sementara kan kita tahu ya, bilangan asli itu bilangan yang 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dimulai dari 1. Nah, ada nggak bilangan asli yang kurang dari 1? Karena tidak ada bilangan asli yang kurang dari 1, maka contoh himpunan A ini merupakan contoh himpunan kosong. Nah, selanjutnya himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan semua anggota yang sedang dibicarakan. Nah, maksudnya himpunan anggota yang sedang dibicarakan dari suatu himpunan lain. Nah, itu disebut dengan himpunan semesta dengan notasi S. Jadi, himpunan semesta dari suatu himpunan itu berbeda-beda. Selanjutnya, yang keempat merupakan diagram Venn. Diagram Venn adalah diagram yang menunjukkan hubungan antara dua himpunan atau lebih pada himpunan semesta. Ketentuan dalam membuat diagram Venn adalah sebagai berikut. Nah, ini dalam menggambar diagram Venn juga masih banyak siswa-siswa yang salah dalam mengerjakan atau menggambar diagram Venn-nya. Jadi, dalam menggambar diagram Venn itu ada ketentuannya. Yang pertama, himpunan semesta dibatasi oleh sebuah persegi panjang dan di pojok kiri atas diberi simbol S. Nah, ini banyak siswa yang kurang menuliskan poin ini. Yang dibatasi oleh persegi panjang dan diberi simbol S di pojok kiri atas. Nah, yang kedua, setiap anggota himpunan dinyatakan dengan titik atau noktah dan nama anggotanya ditulis dengan titiknya. Nah, poin ini juga banyak masih siswa yang kurang menuliskan maksudnya. Jadi dari kalian itu ada yang mengumpulkan, misalnya ada lingkaran himpunan A. Seharusnya sebelum anggota himpunan A ditulis di dalam lingkaran, diberi titik. Nah, tetapi masih banyak yang asal langsung menuliskan saja anggotanya, nggak dikasih noktah. Jadi misalnya lingkaran himpunan A ditulis isinya 1, 2, 3, 4, 5. Tapi nggak ada titiknya sebelum nama anggotanya ditulis. Nah, itu kurang tepat. Nah, yang selanjutnya itu setiap himpunan yang termuat dalam himpunan semesta dinyatakan dengan lingkaran atau kurva tertutup. Nah, kalau yang ini dari tugas-tugas sebelumnya yang Ibu Putri lihat, kalian sudah bisa menggambar himpunan dengan lingkaran tertutup. Nah, contoh penulisannya seperti ini. Misalnya Ibu Putri punya himpunan semesta bilangan asli 1 sampai 6. Himpunan A 1, 2, 3, himpunan B 3, 4. Nah, cara menggambar diagram Venn seperti apa? Pertama, dari dua himpunan A dan B ini, kalian lihat dulu apakah ada himpunan yang sama. Jika ada himpunan yang sama, maka gambar lingkaran himpunan A dan lingkaran himpunan B akan berpotongan. Nah, kemudian kalian tulis anggota perpotongannya itu merupakan anggota yang sama. Nah, dari himpunan A dan B ini kan yang sama 3.
kamu tulis 3. Jangan lupa diberi noktah di sebelum penulisan anggotanya. Jadi titik 3. Nah, di sini masih banyak siswa yang tidak menuliskan nih titik-titik ini. Banyak yang 3, 1, 2, langsung aja ditulis. Nah, selanjutnya, oh ya, di sini sepertinya ada kekurangan. Penulisan diagram Venn-nya seharusnya diberi nama himpunannya. Misalnya di sini, yang lingkaran sebelah kiri, ini diharuskan untuk anggota himpunan A, ditulis di atasnya, A. Nah, ini juga banyak siswa yang kurang menuliskan hal seperti ini. Nah, lingkaran yang di sebelah kanan ini misalnya untuk himpunan B, ditulis B. Bu Putri bilang juga masih banyak yang tidak menuliskan persegi panjang. Nah, jadi langsung saja dibikin lingkaran A, B. Tidak ada persegi panjangnya. Nah, itu kurang tepat. Seharusnya dibikin persegi panjang dan ditulis S di sebelah pojok kiri atas. Tadi kita sudah mengisi bagian yang himpunan sama yang perpotongan ini 3. Selanjutnya, untuk yang himpunan A ini, selain 3 tadi, kan anggotanya ada 1, 2. Kita tulis di sini. Jangan lupa diberi noktah juga. Sama juga dengan himpunan B, himpunan 3 sudah ditulis di perpotongannya, berarti sisanya 4 ditulis di sini. Selanjutnya, di luar lingkaran ditulis anggota himpunan S selain A dan B, berarti 5 dan 6. Nah, penulisan 5 dan 6 ini bebas di mana saja boleh, selama dia di luar lingkaran dan di dalam persegi panjang. Ini penggambaran diagram Venn. Yang kedua, sifat-sifat himpunan. Nah, sifat-sifat himpunan ini yang pertama kita akan membahas kardinalitas. Nah, kardinalitas himpunan itu adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan N, buka kurung, A, tutup kurung. Contohnya, Ibu Putri punya himpunan A dari bilangan asli 1 sampai 8, maka kardinalitas himpunannya atau NA-nya itu sama dengan 8. Berapa banyak anggota himpunan A? Nah, yang kedua, kita bahas himpunan bagian. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari B jika setiap anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B dengan notasi seperti ini. Yang hurufnya mirip seperti notasinya mirip seperti huruf C tetapi lebih gepeng. Nah, banyaknya himpunan bagian dari A itu dicari dengan 2 pangkat N. Dengan N itu merupakan banyaknya anggota himpunan A. Ini himpunan bagian. Nah, contohnya bagaimana? Jika Ibu punya himpunan A, 1, 2, 3, himpunan B, 1, 2, 3, 4, 5. Maka, setelah kita lihat, anggota himpunan A, 1, 2, 3, semuanya ada pada himpunan B. Karena himpunan B, 1, 2, 3, 4, 5. Maka, himpunan A merupakan himpunan bagian dari B. Dan ini tidak berlaku sebaliknya. Artinya, himpunan A merupakan himpunan bagian dari B. Tetapi, B bukan himpunan bagian dari A. Dan notasinya seperti ini. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari B. Selanjutnya himpunan kuasa. Nah, himpunan kuasa ini juga ada sangkut pautnya dari himpunan bagian. Jadi, himpunan kuasa dari suatu himpunan A adalah himpunan yang anggotanya adalah himpunan bagian dari himpunan itu sendiri dan dilambangkan dengan PA. Nah, banyak anggota himpunan kuasa dari himpunannya yaitu 2 pangkat N. Dilambangkan dengan N, buka kurung P, buka kurung A, tutup kurung, tutup kurung. Ini penulisannya. Nah, jadi himpunan kuasa itu ada sangkut pautnya dengan himpunan bagian tadi. Karena himpunan kuasa merupakan himpunan yang anggotanya himpunan bagian. Dan lihat, banyak anggota himpunannya merupakan banyak anggota himpunan bagiannya. Itu rumusnya sama-sama 2 pangkat N dengan himpunan bagian. Contohnya bagaimana? Misalnya, himpunan Q 1357. Nah, kita tahu himpunan Q itu 1357 memiliki banyak anggotanya 4. Jadi, banyak anggota dari himpunan kuasanya dilambangkan dengan NPQ sama dengan 2 pangkat N, dengan N banyak anggota, berarti 2 pangkat 4, sama dengan 16. Jadi, banyaknya anggota himpunan kuasa yang nanti akan dibuat adalah 16. Bagaimana cara mencari himpunan kuasanya supaya kita bisa dapat 16 dengan tepat dan tidak ada kekeliruan?
Sebaiknya kamu cacah nih himpunan bagian masing-masing anggota. Kan tadi ada 4. Berarti kita pertama cari dulu himpunan bagian 0 anggota. Nah, himpunan bagian 0 anggota ini selalu himpunan kosong. Jadi himpunan kosong selalu merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan sembarang. Jadi himpunan berapapun pasti memiliki himpunan bagian, yaitu himpunan kosong. Himpunan bagian yang 0 anggota, himpunan kosong. Selanjutnya himpunan bagian dengan 1 anggota, berarti kamu cacah masing-masing 135. 1, 3, 5, 7. Selanjutnya bagaimana dengan himpunan bagian 2 anggota? Cari lagi, berarti 13, 15, 17, 35, 37, 57. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 anggota. Himpunan bagian 3 anggota, berarti 135, 137, 157, 357. Ada 4 anggota. Himpunan 4 anggota merupakan himpunan itu sendiri, itu 1, 3, 5, 7. Sehingga jika kita jumlah semua himpunan bagiannya dari 0, 1, 2, 3, 4, akan berjumlah 16. Jadi jika diminta himpunan kuasa dari Q adalah, kamu bikin seperti ini. Q sama dengan, kemudian kamu cacah masing-masing himpunan bagiannya. Q sama dengan buka kurung perawal himpunan kosong 1, 3, 5, 7, 1, 3, 1, 5, 1, 7, 3, 5, 3, 7, 5, 7, 1, 3, 5, 1, 3, 7, 1, 5, 7, 3, 5, 7, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7. Ini merupakan pembahasan mengenai himpunan kuasa dari Q. Kemudian kesamaan dua himpunan. Nah, himpunan yang sama adalah himpunan yang memiliki anggota yang sama. Jadi himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika setiap anggota A sama dengan anggota himpunan B, ataupun sebaliknya. Dan ini dihubungkan dengan notasi sama dengan. Contohnya, jika himpunan A sama dengan SAMA, himpunan B ASAM, kita lihat masing-masing anggotanya. Anggota himpunan A memiliki 2A, himpunan B juga memiliki 2A. Himpunan A memiliki 1S, himpunan B juga memiliki 1S. Himpunan A memiliki 1M, himpunan B juga memiliki 1M. Setelah kita lihat ternyata semua anggotanya sama, maka himpunan A sama dengan himpunan B. Ini merupakan subbab yang kedua, yaitu sifat-sifat himpunan. Selanjutnya kita bahas yang ketiga, yaitu operasi himpunan. Nah, di operasi himpunan ini juga ada 4 subbab. Yang pertama itu adalah irisan atau intersection. Nah, himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan himpunan A dan sekaligus merupakan anggota himpunan B. Nah, jadi kalau misalnya ada soal soal cerita dengan tidak diberitahu nih, kita suruh mencari irisan atau gabungan dari himpunan, kalian bisa lihat kata penghubungnya. Jika kata penghubungnya dengan dan, maka itu artinya kalian mencari irisan, kata penghubungnya dan. Ini Ibu beri contoh, contohnya bukan soal cerita. Misalnya Ibu punya himpunan S dengan anggotanya bilangan asli 1-10. Himpunan A dengan anggota 1345, himpunan B dengan anggota 1389. Setelah dilihat irisannya, irisan itu apa? Irisan itu anggota yang dimiliki A dan dimiliki B. Berarti anggota yang sama-sama dimiliki A dan B. Anggota yang sama dimiliki A dan B, 1, 3. Maka A irisan B sama dengan 1, 3. Nah, cara penggambaran diagram Venn seperti di bawah. Nah, jika kalian diminta untuk menggambar daerah irisan dari diagram Venn, maka kalian gambar daerah irisannya diberi arsir tipis, tapi jangan sampai menutupi anggota himpunannya. Seperti contoh di bawah ini. Cara penggambaran diagram Venn-nya. Nah, yang kedua merupakan union atau gabungan. Gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan B atau anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Nah, perbedaan di irisan dan gabungan itu terdapat pada kata hubungnya. Jika irisan, kata hubungnya menggunakan dan jika gabungan, kata hubungnya menggunakan
atau. Nah, diperhatikan baik-baik dan jangan sampai lupa jika dan itu artinya irisan atau artinya gabungan atau union. Contoh pengerjaannya bagaimana? Ini juga sama seperti tadi, himpunannya. Himpunan S-nya itu 1 sampai 10 bilangan asli, A-nya itu 1345, B-nya 1389. Maka A gabung B merupakan anggota A dan B. Gabungan anggota A dan B. Tetapi anggota yang sama cukup ditulis satu kali. Jadi kan ini 13-nya anggota yang sama. Ditulis sekali aja, jangan 1313, cukup 1, 3, 4, 5, 8, 9. Penggambaran diagram Venn-nya jika kalian diminta untuk menggambar daerah gabungan himpunan A dan himpunan B, berarti kalian arsir himpunan A dan himpunan B-nya. Sama seperti tadi, diarsir dengan arsir tipis, tetapi jangan sampai menutupi anggota himpunannya. Setelah kita membahas gabungan, berikutnya kita membahas komplement. Nah, komplement dari himpunan A dalam himpunan semesta S adalah semua anggota S yang bukan anggota himpunan A. Nah, komplement dari A itu dirotasikan seperti ini. Dengan A petik atas atau A pangkat C. Jadi kalau misalnya kalian menemukan notasi seperti ini artinya kalian diminta mencari komplemennya. Contohnya, jika ada himpunan semesta bilangan asli 1 sampai 10, anggota himpunan A 1, 3, 4, 5, maka A komplement merupakan anggota himpunan semesta yang bukan himpunan A. Berarti semestanya kan tadi bilangan asli 1 sampai 10, maka A komplementnya bilangan asli 1 sampai 10 selain 1, 3, 4, 5. Berarti jawabannya A komplement adalah 2, 6, 7, 8, 9, dan 10. Setelah membahas komplement, selanjutnya kita membahas selisih. Nah, selisih himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan himpunan A, tetapi bukan anggota himpunan B, atau anggota himpunan A, tetapi bukan anggota irisan A dan B. Gitu. Misalnya, tadi himpunan semestanya juga sama, 1 sampai 10 bilangan asli. Anggota himpunan A-nya 1, 3, 4, 5, B-nya 1, 3, 8, 9. Setelah kita lihat, A dan B ini kan punya irisan ya, 1 dan 3. Maka, A selisih B merupakan anggota A selain irisan tadi. Berarti anggota 1, 3, 4, 5 selain 1 dan 3. Maka hanya 4 dan 5. Bagaimana dengan B selisih A? Maka anggota himpunan B selain 1, 3, berarti 8, 9. Jika diminta B dikurang A. Selanjutnya kita akan membahas sifat operasi himpunan. Di sifat operasi himpunan ini memiliki 4 sifat, 5 sifat. Yang pertama itu adalah sifat idempoten, yaitu untuk sembarang himpunan A, berlaku A gabung A sama dengan A. Itu artinya himpunan sembarang A digabung dengan himpunan itu sendiri, hasilnya adalah himpunan itu sendiri. Sama juga dengan irisan, jika A diiris dengan A, hasilnya juga A. Nah, sifat identitas juga berlaku, yaitu untuk sembarang himpunan A, jika A digabung himpunan kosong, hasilnya adalah himpunan A itu sendiri. Dan jika A diiris dengan himpunan kosong, hasilnya adalah himpunan kosong. Selanjutnya sifat komutatif, yaitu misalkan A dan B adalah himpunan, maka A gabung B sama dengan B gabung A. Jadi, sifat ini juga berlaku untuk gabungan. Irisan juga berlaku, yaitu A irisan B sama dengan B irisan A. Begitu juga dengan sifat asosiatif, begitu juga dengan sifat distributif. Bisa dilihat nanti di modulnya akan diberikan di Google Classroom. Nah, selanjutnya contoh soal dan pembahasan. Ini merupakan beberapa contoh soal yang akan Ibu masukkan di modul. Di sini ada contoh pertama, di antara soal berikut, pernyataan berikut yang bukan merupakan himpunan. Nah, kalau ditanya bukan merupakan himpunan, berarti kamu cari kalimat yang mengandung kata sifat. Nah, ini kan
Sudah terlihat yang B, cantik, mengandung kata sifatnya yaitu cantik. Nah, sama juga nomor 2, diketahui himpunan A 2, 3, 4, 5, himpunan B 1, 3, 5, 6, 7. Maka himpunan semesta dari A dan B adalah, jawabannya berarti himpunan semesta itu pasti seharusnya mencakup himpunan A dan himpunan B. Berarti kita lihat aja, yang mencakup himpunan A dan himpunan B yang mana? Berarti jawabannya yaitu yang D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Harus mencakup himpunan A dan himpunan B. Yang ketiga, diketahui A merupakan faktor dari 12. Anggota himpunan A adalah, nah ini kalian harus tahu juga nih bagaimana cara mencari faktor dari 12. Dan jawabannya adalah yang C, 1, 2, 3, 4, 6, 12. Nah, ini contoh nomor 4. Contoh jika ada diagram Venn yang ditanyakan, anggota A irisan B irisan C. Nah, A irisan B irisan C berarti kan anggota yang dimiliki ketiga himpunan ini kan. Nah, bisa kita lihat nih dari gambar, kalau misalnya anggota yang dimiliki ketiga himpunan, berarti dari gambar diagramnya itu yang mencakup, yang teriris dari ketiga lingkaran tertutup himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Ternyata yang merupakan irisan dari ketiga lingkaran himpunan ABC merupakan 9 ini. Jawabannya yang A, 9. Nah, bukan 7, 8, 9, 10. Kenapa? Karena 7 merupakan irisan dari A dan B saja. C tidak masuk kan? Kan karena C batasnya di sini. 10 juga bukan merupakan irisan ketiga himpunan. Karena 10 ini merupakan irisan dari A dan C saja. A dan C. B-nya tidak masuk. 8 juga bukan, karena 8 merupakan irisan dari himpunan B dan C saja. Jawabannya yang 9. Ini yang di tengah-tengah nih. Merupakan potongan dari ketiga lingkaran tertutup himpunan A, B, dan C. Nah, contoh soal terakhir merupakan contoh bagaimana dengan masalah kontekstual, masalah sehari-hari. Dalam satu perumahan terdiri dari 60 warga. 35 warga berlangganan koran, 5 warga berlangganan koran dan majalah, serta 10 warga tidak berlangganan keduanya. Yang ditanyakan adalah warga yang berlangganan majalah. Nah, untuk mengerjakan soal kontekstual seperti ini, sebaiknya kalian gambar dulu diagram Venn-nya. Contohnya kan ini kita sedang membicarakan dua himpunan ya, warga yang berlangganan koran dan warga yang berlangganan majalah. Maka kamu gambar diagram Venn-nya, lingkaran tertutup untuk majalah dan lingkaran tertutup untuk koran. Jangan lupa digambar persegi panjang yang melambangkan semestanya. Semesta di pojok kiri atas. 35 warga berlangganan koran, 5 warga berlangganan koran dan majalah. Kamu tulis dulu anggota yang merupakan irisan dari kedua himpunan. Kan ini 5 warga, karena berlangganan 2, koran dan majalah. Ditulis di perpotongannya 5. Nah, bagaimana dengan warga yang hanya berlangganan koran? Berarti, warga yang hanya berlangganan koran itu adalah warga yang berlangganan koran dikurangi dengan warga yang berlangganan koran dan majalah. Berarti 35 dikurang 5 sama dengan 30. Jadi warga yang hanya berlangganan koran adalah 35 dikurangi 5 adalah 30. Kamu tulis 30 sini. Yang ditanya itu warga yang berlangganan majalah. Bagaimana cara menghitungnya? Oh ya, dan warga yang tidak berlangganan keduanya kamu tulis di luar lingkaran majalah, luar lingkaran himpunan majalah dan himpunan koran, tetapi masih ada di dalam persegi panjang semesta. Itu sini 10. Maka warga yang berlangganan majalah yaitu anggota semestanya atau seluruh warga di perumahan tersebut, yaitu 60 dikurangin warga yang hanya berlangganan koran, dikurangi warga yang berlangganan keduanya, dikurangi 10 sama dengan 15 orang. Jadi warga yang berlangganan majalah adalah 15 orang. Ya, sekian penjelasan Putri mengenai modul bab 2 tentang himpunan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.